Manga Bakuatan Windbreaker episode yang keempatnya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman ini, semua siswa Furin yang ada di sekolah itu seketika langsung nampak sangat terkejut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa pimpinan dari sekolah Sisi Toren akhirnya berani datang langsung ke sekolah mereka untuk melakukan penyerangan dan juga menantang Umemiya. Melihat kejadian tersebut di depan matanya, tentu saja mereka pun tidak bisa tinggal diam. Hingga satu persatu dari mereka seketika langsung berniat untuk bergerak dan juga berniat untuk turun ke lantai 1 demi menghadapi Tomiyama Choji. Hal yang sama pun dirasakan juga oleh Sakura. Di mana pada halaman ini, Sakura yang masih belum mengerti tentang apa yang saat ini sedang terjadi, akhirnya mulai berkata kepada Umemiya, "Hah? Kau ini mau kemana? Jika memang benar dia adalah pimpinan dari sekolah Sisi Toren, dan jika memang benar orang itu adalah orang terkuat yang ada di sekolah tersebut, maka aku pun tidak akan tinggal diam dan aku pun tidak akan membiarkanmu untuk bertarung seorang diri. Mengingat akulah orang pertama yang akan membantumu untuk mengalahkannya." Namun respon yang sangat berbanding terbalik justru malah dikeluarkan oleh Umemiya. Di mana pada panel berikutnya, dia pun dengan penuh emosi seketika langsung berkata kepada Sakura dan juga semua siswa lainnya, "Diam dan tunggu di sini. Aku tidak akan memperingati kalian lagi dan aku tidak akan mengulangi lagi semua perkataanku barusan." Mendengar semua ucapan tersebut dari mulut Umemiya, Sakura dan semua orang yang ada di lokasi itu seketika langsung terdiam dan juga langsung merinding. Bahkan kaki dari mereka pun sampai bergetar hingga tidak mampu melangkahkan kakinya lagi. Mengingat pada momen ini, aura baku hitam dari Umemiya terpancar sangat jelas sekali dan Umemiya pun saat ini sudah benar-benar serius. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama tersebut, dia pun dengan cepat seketika langsung memakai seragamnya dan dia pun mulai berjalan secepat mungkin untuk datang menemui Tomiyama di halaman depan sekolah mereka. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu dan setelah Umemiya sudah tiba di hadapan Tomiyama Choji, maka tanpa pikir panjang dia pun langsung berkata seperti ini kepada dirinya, "Woi Choji, apa yang kau lakukan di sekolah kami? Dan apa kau sadar bahwa orang yang kau bawa dan kau hajar itu adalah para siswa dari sekolah Furin?" Mendengar semua pertanyaan itu dari Umemiya, Choji pun seketika malah langsung tersenyum dan juga membalasnya dengan berkata seperti ini, "Haha, tentu saja aku sadar. Lagi pula, kenapa jika aku mengajar para siswa Furin? Apakah jangan-jangan kau ini ingin marah kepadaku? Jika iya, maka ayo kita selesaikan semuanya di sini dan ayo kita bertarung 1 lawan 1 dengan sekuat tenaga. Apalagi sekolah Furin duluanlah yang memulai semua perpecahan ini dan melanggar perjanjian kita 2 tahun yang lalu dengan cara menyerang para siswa dari sekolah kami di area perbatasan yang terlarang." Menyaksikan jawaban tersebut dari Choji, Umemiya pun dengan tenang seketika langsung meresponnya lagi. "Hah, sepertinya kau ini nampak sangat senang dan sepertinya hal inilah yang sudah lama sekali kau tunggu. Baiklah kalau begitu, karena kau sudah mengajar semua siswa dari sekolah Furin, maka anggap saja kita seimbang dan mari kita lupakan pertempuran yang sia-sia. Mengingat saat ini aku pun sama sekali tidak ada niat untuk mau bertarung melawanmu." Walaupun pada awalnya Choji sempat menerima semua jawaban dan juga penjelasan dari Umemiya, namun pada panel berikutnya, sebuah hal yang sangat tidak kita sangka akhirnya malah langsung terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada momen itu, Choji pun langsung bergerak dengan cepat, serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung melayangkan satu buah teknik tendangan berputarnya tepat menuju ke arah dari Umemiya. Tapi sayangnya, kali ini Choji lah yang harus kembali dibuat kecewa. Karena meskipun di momen itu Choji menyerang dengan tiba-tiba, tapi ternyata respon dan juga kecepatan dari Umemiya masih jauh lebih unggul daripada dirinya. Hingga pada akhirnya Ume pun berhasil menahan serangan tersebut dengan sempurna menggunakan kepalan tangan kirinya. Tidak hanya itu, karena di halaman yang sama ini, Choji yang sudah sadar bahwa tendangannya itu berhasil ditahan, seketika mulai melanjutkan semua perkataannya lagi sambil melompat-lompat dengan bahagia. "Haha, lihatlah Ume. Saat ini, akulah yang memulai perkelahian. Jadi, ayo cepatlah emosi dan ayo serang balik diriku. Karena aku yakin, sekarang kau pasti sudah memiliki alasan untuk mau melakukan duel 1 lawan 1 melawanku." Namun, respon yang berbanding terbalik justru malah diperlihatkan oleh Umemiya. Mengingat pada kesempatan itu, dia pun masih mencoba untuk tetap tenang dan juga tidak terpancing emosinya.
Nah, semua momen menegangkan tersebut pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, tiba-tiba saja sebuah hal yang luar biasa menarik kembali terjadi di hadapan kita semua. Mengingat pada gambar ini, semua anggota berandalan lain yang ada di dalam sekolah Sisi Toren akhirnya sekarang sudah tiba juga di halaman depan dari sekolah Furin untuk membantu Tomiyama dan juga untuk menyerang sekolah Furin bersama-sama. Melihat dan menyaksikan semua hal itu, Choji yang nampak sangat bingung seketika mulai bertanya kepada semua anggotanya. "Woi, kenapa kalian ikut-ikutan datang ke sini? Jika lawannya hanya sekolah Furin, harusnya aku sendiri saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka." Mendengar pertanyaan itu dari Choji, Jo pun dengan cepat langsung meresponnya. "Hah? Apa kau sudah lupa? Setelah kami memberitahumu bahwa perjanjian dengan sekolah Furin sudah berhasil dibatalkan, maka di momen yang sama itu, kau pun langsung terlihat sangat bahagia dan langsung berlari secepat kilat meninggalkan kami semua tanpa mengucapkan satu patah kata pun." Tentu saja di saat itu, kami pun seketika langsung sadar bahwa tujuanmu pergi meninggalkan kami pasti adalah untuk menyerang sekolah Furin sendirian. Jadi berdasarkan hal itu, maka kami pun tidak bisa tinggal diam dan kami pun tidak mau ketinggalan sebuah momen menyenangkan seperti ini. Nah, hal yang serupa pun terjadi juga dari sudut pandang sekolah Furin. Di mana pada momen yang sama itu, atau tepatnya setelah melihat kedatangan dari para siswa Sisi Toren lainnya, maka tanpa pikir panjang, semua anggota berandalan dari semua faksi yang ada di dalam sekolah ini seketika langsung bergerak dan juga langsung menampakkan dirinya dari semua sudut. Apalagi jika kita perhatikan baik-baik, seluruh jendela kelas mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, bahkan sampai dengan halaman depan sekolah mereka seketika langsung dipenuhi dengan lautan manusia yang siap untuk membantu presiden mereka untuk melawan sebuah anggota dari Sisi Toren. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, ketiga orang murid kelas 1 yang sebelumnya sudah dilarang untuk terlibat secara langsung akhirnya mulai menunjukkan batang hidungnya lagi tepat di depan Tomiyama Choji. Mereka adalah Sakura Haruka, Suhayato, Sugishita, dan juga Hiragi. Nah, menariknya, tepat di tengah ketegangan ini, Sakura pun langsung berkata dengan sangat lantang, "Ketua, aku tidak akan pernah ikut campur terhadap urusanmu dan juga duel 1 lawan 1mu melawan pimpinan mereka. Tapi, jika semua anggota dari Sisi Toren lainnya mencoba untuk ikut campur dan mencoba untuk menyerangmu, maka aku pun tidak akan tinggal diam dan akulah orang yang akan membantumu untuk mengalahkan mereka semua." Wow, luar biasa banget ya. Mulai dari sanalah Ume pun seketika langsung tersenyum, hingga pada panel berikutnya dia pun seketika langsung membulatkan tekadnya dan mulai berteriak seperti ini menuju ke arah semua anggotanya. "Woi, kalian semua berhenti dan jangan mencoba untuk mendekat lagi. Karena mulai dari sini kami berlima lah yang akan bertarung dan kami berlima lah yang akan melakukan duel melawan mereka semua." Singkat cerita, setelah diskusi cukup panjang dan setelah mendengar ucapan dari Ume barusan, maka pada momen yang sama itu, Choji pun akhirnya mulai menyarankan bahwa untuk menentukan siapakah yang terkuat di antara mereka, maka pemenang di dalam pertempuran ini akan ditentukan secara langsung melalui duel 1 lawan 1 di atas ring. Di mana para pesertanya adalah 5 orang anggota dari geng Bofurin melawan 5 orang terkuat yang ada di dalam geng Sisi Toren. Tentu saja keputusan tersebut bukanlah tanpa alasan. Mengingat di momen itu, Choji pun sempat merasa diremehkan karena geng Bofurin hanya menurunkan 5 orang anggota mereka saja. Jadi, untuk bisa menjawab tantangan dari Ume, maka duel di atas ringlah jawabannya. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini tibalah waktu pertempuran antara geng Bofurin dan juga geng Sisi Toren. Mengingat pada keesokan harinya, 5 orang anggota terpilih ditambah 1 orang anggota pendukung dari geng Bofurin akhirnya kini sudah tiba di markas dari geng lawan itu. Mereka adalah Umemiya, Sugishita, Tomohiragi, Suhayato, Sakura, dan juga Nirei. Di mana pada kesempatan itu, Choji bersama dengan teman-teman yang lain seketika langsung muncul untuk dapat menyambut kedatangan dari para anggota Bofurin. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengajak mereka berlima untuk bisa segera mengikutinya menuju ke dalam arena pertempuran yang kebetulan sudah disiapkan oleh geng Sisi Toren, yaitu sebuah gedung bangunan bioskop kosong yang kebetulan saat itu sudah terbengkalai. Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, Nirei yang nampak sangat terkejut akhirnya mulai menjadi gemetar. Hingga dia pun langsung memeluk tubuh dari Sakura sambil berkata seperti ini kepadanya. "Sakura, tempat ini sangat menyeramkan. Karena seakan-akan kita justru malah dibawa ke dalam kandang para macan. Apalagi penonton atau pendukung dari geng Sisi Toren yang datang menuju ke tempat pertarungan ini ternyata sangatlah banyak sekali.
Yang artinya, kalaupun nantinya kita bisa menang, maka kita pun masih harus berhadapan secara langsung melawan mereka semua sekaligus. Mendengar ucapan dari Nirei itu, Sakura pun segera menjawabnya. Diam dan juga tenangkan dirimu. Bukankah kau sendiri yang sebelumnya sudah sempat bilang kepadaku bahwa kau ingin menjadi kuat seperti para anggota geng Bofurin lainnya? Oleh karena itu, tetaplah fokuskan pandanganmu ke depan dan kalahkan semua rasa takutmu itu. Sementara itu, respon yang sangatlah jauh berbeda justru saat ini malah terlihat dari sudut pandang Umemiya. Mengingat pada kesempatan itu, Ume pun seketika langsung menjadi tersenyum sambil berkata seperti ini kepada teman-temannya. Dengar, acara pertarungan ini sangatlah meriah sekali sama seperti sebuah festival. Oleh karena itu, silahkan kalian bersenang-senang dan jangan pernah takut untuk kalah. Di momen inilah, Sakura pun langsung memotong ucapan dari Ume barusan sambil berkata dengan lantang kepadanya. Hah? Apa yang baru saja kau katakan? Aku datang ke sini bukan untuk dikalahkan. Jadi, hilangkanlah pemikiran seperti itu, karena kitalah yang akan memenangkan pertarungan penentuan pada hari ini. Menyaksikan dan juga mendengar semua hal itu, semangat dari para anggota Bofurin lainnya akhirnya seketika langsung menjadi terbakar. Hingga mereka pun saat ini sudah bersiap untuk segera memulai pertarungannya melawan geng Sisi Toren. Nah, singkat cerita, anggota dari kedua geng yang akan bertarung pada ronde pertama ini adalah mereka berdua, yaitu Sugusita yang mewakili geng Bofurin melawan Arima yang mewakili dari geng Sisi Toren. Walaupun pada awalnya Sugusita sempat diremehkan dan juga dipandang sebelah mata karena Sugusita dianggap anggota paling lemah yang datang untuk mewakili geng Bofurin. Tapi hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi pada momen itu. Mengingat pada kesempatan yang sama, Ume pun langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Dengar, pertandingan di dalam ronde yang pertama ini sama sekali tidak adil. Karena faktanya, Sugusita jauh lebih kuat daripada apa yang selama ini kita bayangkan. Mengingat aku sudah mengenalnya sejak masih SMP, maka aku pun sudah tahu sehebat apa kekuatan dari Sugusita ketika dirinya sudah mulai serius. Oleh karena itu, maka menurutku pertarungan di dalam ronde yang pertama ini pasti akan langsung berakhir hanya dengan satu kali serangan saja. Nah, kebetulan semua ucapan dari Ume barusan ternyata langsung menjadi kenyataan. Mengingat pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya ketika Arima sudah mulai berlari menuju ke arah Sugusita dengan niat untuk bisa mengajarnya dengan menggunakan kekuatan pukulan tangan kanannya. Namun sepertinya Arima lah yang saat ini harus kembali dibuat kecewa. Karena faktanya, Sugusita pun mampu menahan dengan sempurna sebuah pukulan dari Arima barusan. Lalu tanpa pikir panjang, Sugu pun langsung melancarkan satu buah serangan balasannya menuju kepada Arima. Dengan cara menyerang tubuh Arima menggunakan gerakan suplex-nya atau gerakan membanting tubuh dari Arima menuju ke arah belakang. Sehingga Arima pun seketika langsung menjadi pingsan dan dia pun sama sekali tidak bisa bangun lagi. Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, semua anggota dari geng Sisi Toren akhirnya seketika langsung menjadi terkejut. Karena pada dasarnya tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Sugusita mampu mengalahkan Arima hanya dengan menggunakan satu kali serangannya saja. Tapi, respon yang sangatlah berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Choji. Mengingat pada kesempatan itu, Choji pun seketika langsung berkata bahwa kekalahan dari Arima sebenarnya sudah dapat diprediksi. Mengingat Arima adalah orang yang sangat lemah dan hanya banyak omong saja. Oleh karena itu, maka dia pun langsung meminta teman-temannya untuk segera menggotong dan juga membuang tubuh dari Arima menuju keluar arena pertarungan itu, supaya pertarungan di ronde keduanya bisa segera dilanjutkan lagi. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.